Kan kadang-kala mereka melihatnya sebelah mata. Betul. Sehingga banyak bulian nih yang Betul. masuk. Wah, mentang-mentang artis gini-gini memakai nama. Aku dibully katanya bawa-bawa agama. Mas Aldi ada yang bilang, maaf nih kalau aku kan melihat komenan orang-orang, dikira gila, Ya, menjual agama. menjual agama, terus gagal nyalek Mas Aldi, jadi Mas Aldi sekarang gila. Kan nggak ngerugiin orang. Emang saya ngeposting pinjem kuota orang atau nyolong handphone orang kan enggak. Ngomong dong. Welcome back to my channel Dewi Persik. Yeay. Divers, I love you. Aku presiden cinta. Kenapa dibilang presiden cinta? Karena gagal pilkada. Biar nggak malu, aku langsung deklarasi jadi presiden cinta. Aku mau, Akma, Ya. itu tuh. Aku mau tanya tentang itu, Mas. Aku kan penasaran banget. Jadi aku pengen tanya nih, kan Mas Aldi tuh banyak dibully nih sama orang-orang. Kenapa sih? Kok dibulinya itu karena apa? Satu, karena masalah gini. Waktu itu mencalonkan jadi apa sih? Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan menggandeng Bapak. Jadi wakil gubernur yang aktif, Pak Rusli Palabi, itu mau maju jadi gubernur, terus Pinang Aldi jadi wakilnya, ya karena dari kalangan artis ya, sama kayak waktu itu Bu Atut kan Minang Mas Rano Karno, terus Pak Aher Minang Om Deddy Mizwar, terus Engky Kurniawan juga kan menang tuh Bandung Barat kan. Mungkin saat ini memang butuh butuh pengenalan langsung dengan masyarakat ya Mas. Proses. Ya. Kan ada lagunya itu, Indah Pada Waktunya. Betul. Siapa tuh lagu? Itu lagu hits banget. Jadi ibaratnya kita gagal lagi bukan berarti kita tidak akan nyampai di tujuan kita. Ikhtiar. Mungkin saat ini gagal, tapi mungkin suatu saat bisa tercapai impiannya. Dalam arti untuk membahagiakan masyarakat ya Masya Allah. kan. Jadi gini, kita dari kalangan seniman ya, kalau dibilang maju itu cuman vote getters ya, dulang suara enggak, karena emang niat insya Allah pengen membangun Indonesia. Ya Aldi sembuh dari kanker. Tapi kan harus punya kemampuan berpolitik, Mas. Betul. Apakah Mas sudah punya kemampuan untuk berpolitik? Oh sudah, waktu saya nikahin kamu aja itu politik loh. Kalau nggak dapet. Banyak yang naksir, banyak yang ngantri ya kan. Gimana? Oh, jadi gimana sih? Enggak nih, jujur. Gini. Apa Mas waktu itu udah sempat kuliah kan? Kuliah Jurusan ekonomi akuntansi. ekonomi Nggak akuntansi. nyambung sih malah. Nah, Kan kalau politik kan sosial politik. iya. Gini, secara konstitusi di Indonesia itu siapapun boleh mencalonkan. Yang penting umurnya cukup. Contoh, kalau untuk gubernur tuh syarat 30 tahun. Oh, 30 tahun bisa gubernur ya? Iya, kemarin sahabat saya Valdo Maldini umur 29. Calonin gubernur nggak cukup umurnya, akhirnya dia mundur. Dia gugat MK kan waktu Mas itu kan. Aldi mencalonkan umur berapa ketika itu? Kemarin 37 kan. 37 ya. Tapi juga harus ada dua cara, independen sama partai. Oke. Waktu itu Aldi coba independen di Sumatera Barat, gagal. KTP nggak terkumpul, 300.000 KTP harus dikumpulkan. Oke. Karena provinsi kan. Di situ terkumpul berapa suara? Ada deh. Karena kita mau tahu gitu kan. Ada tim yang ngumpulin. Oke. Terus udah kan gagal di Sumbar. Tiba-tiba Aldi, alhamdulillah qadarullahnya dipinang oleh Pak Rusli Palabi, wakil gubernur yang aktif incumbent. Iya. Dia telepon Aldi, kita ketemu ngobrol, silaturahmi, terus Aldi suka visi misinya. Beliau juga masya Allah ya tawadu banget ya. Tuh kan saking manisnya Ada lalat ya? nyamuk sih. Oh, nyamuk. Iya. Ya ampun. Terus Mas lanjut Mas, aku serius banget. Nah, jangan Dewi Persik mau berpolitik nih kayaknya. Enggak. Aku belum. Mau maju Bupati Jember kayaknya nih. Enggak. Terus di Pinang ya itu kan Aldi sebelumnya sudah di Sumatera Barat. Awalnya Cianjur malah tadinya. Kalau kita Google Aldi dari Cianjur maju bupati. Terus ibu minta di Sumatera Barat karena Aldi asli Minang. Iya. Nah, akhirnya pindah ke Sumatera Barat. Sumatera Barat nggak terkumpul KTP, syaratnya nggak terpenuhi. Ada yang Pinang wakil gubernur, Bismillah Aldi ambil dan sudah konsolidasi ketemu masyarakat. Kita ketemu langsung, kita menyapa masyarakat dan menanyakan aspirasinya apa. Ya udah syaratnya harus ada partai yang mendukung. Ya waktu itu partainya apa? Pak Rusli itu PAN. Nah, terus Aldi juga udah Bergabung ikhtiar. kan bukan hanya PAN, pasti ada. Golkar koalisi. Oke. Waktu itu Aldi berharap Bismillah pengen dapat kendaraan partai Golkar.
Kan kamu kan, saya di Persik mendukung Aldi Taher ya kan, dari Partai PAN dan Golkar. Itu mendukung mantan suami sebenarnya. Yang pastinya aku mendukung karena memang Mas Aldi kan baik ya untuk bisa membuat kemajuan di daerah tersebut. Dan juga saya yakin Mas Aldi juga orangnya amanah. Cuman yang aku tanya, biasanya kalau artis kan kadang-kala mereka melihatnya sebelah mata. Karena dikira tidak mempunyai kemampuan dalam berpolitik. Nah kalau sehingga banyak bulian nih yang masuk. Wah mentang-mentang artis gini-gini memakai nama. Padahal nggak semua artis itu nggak mengerti tentang politik. Tapi gitu aku ya. dibulinya bukan karena itu. Aku dibully katanya bawa-bawa agama. Nah, ini kan gini nih, di Instagram itu kan Mas Aldi selalu memposting Al-Quran dan mengajak posting rekam. Kan kamu nge-like juga. Iya. Kamu nge-love juga. Iya, karena aku suka. Iya, Masya Allah. Karena jadi gini, Al-Quran itu kan petunjuk hidup. Tapi maaf nih Mas, kan nantinya Mas Aldi ada yang bilang, maaf nih, kalau aku kan melihat komenan orang-orang, dikira gila. Iya, menjual agama. Menjual agama, terus gagal nyalek Mas Aldi, jadi Mas Aldi sekarang gila. Jadi ngaji-ngaji begitu, itu gimana tanggapannya? Mas Aldi baca nggak sih komen-komen itu? Jadi baca Quran itu katanya biar nyari muka, supaya dipilih, ngejual agama. Iya, memang. Terus saya harus jual apa lagi? Jual kejahatan? Ya nggak diterima dong. Al-Quran kan baik. Ya. Sekaligus Mas Aldi belajar juga di situ ya. Nah, tapi kalau masyarakat pengen tahu, saya posting Al-Quran itu sebelum saya ikut pilkada. Ya, kan saya bilang di yang part sebelumnya, alhamdulillah Aldi Taher sembuh dari kanker itu baca Al-Quran. Al-Quran obat segala macam penyakit. Penyakit galau, habis cerai. Baca Al-Quran, hati tenang. Bener nggak? Iya. Kamu kan baca Quran juga waktu kita cerai waktu itu kan? Iya dong, pastinya dong. Orang aku ketemu kamu aja lagi baca Quran. Bukan lagi. Nah, jadi itu. Al-Quran obat. Ya. Terus memang iya saya berpolitik dengan Al-Quran. Iya. Semua kehidupan kan harus kita... Lah, itu kunci hidup. Mau masuk surga... Kuncinya di Al-Quran. Iya. Pak Habibie aja bisa bikin pesawat terbang itu ada di Al-Quran ilmunya. Iya, Mas, tapi Masya Allah. Berarti aku ingin kasih tahu ke The Friends nih bahwa Mas Aldi itu baca Al-Quran sebelum diminta untuk dipinang ikut politik lah intinya. Ikut berpolitik. Jadi bukan setelah berpolitik baru Mas Aldi baca Al-Quran, bukan ya Mas? Ya kalaupun waktu itu mungkin awal-awal saya berpolitik memang iya saya pakai Al-Quran. Kalau dibilang menjual agama, itu yang salah. Aneh bahasanya, blunder. Iya. Emang agama bisa dijual? Emang agama... Dan logikanya bagus dong memposting ngaji, memposting mengajak masyarakat untuk berpositif. Betul. Bener nggak Mas? Malah saya bismillah mau mengajak Pak Jokowi baca Al-Quran rekam posting. Pak Anies Baswedan, ya kan Pak Prabowo. Karena apa? Biar berkah Indonesia. Berarti Mas nggak peduli nih mau dibilang itu ria, mau dibilang Aldi Taher gila nggak kepilih, itu Mas nggak peduli? Nggak peduli, orang kuota-kuota saya yang beli, ya handphone juga saya yang beli, saya mau posting baca Al-Quran. Biarkan penilaian itu Allah yang menilai, bukan manusia gitu prinsipnya? Insya Allah, bismillah. Jadi ya kalau saya berprinsip gini ya, selama saya tidak merugikan orang, kan nggak ngerugiin orang. Emang saya nggak posting pinjem kuota orang atau nyolong handphone orang kan enggak. Sekarang aku mau tanya Mas, modalnya Mas Aldi itu apa? Kan kemampuan berpolitik itu kan harus punya kan? Kan nggak mungkin dong kita menggait masyarakat dengan cara kita mengaji aja. Betul. Nah kita harus punya kemampuan nih dalam berpolitik. Apa yang Mas punya? Oke, kalau kita ngomongin politik mungkin pasti modalnya berapa? Katanya aku sempat juga. Bukan dari segi materi ya? Tapi memang aku sempat sama Valdo Maldini, itu politisi juga, dia bilang ada di Google ya. Pak Aldi Taher, jangan bohongin masyarakat. Nggak mungkin berpolitik nggak pakai uang. Memang bener, toilet aja 2.000 bayar. Bener nggak? Iya. Memang ya kita juga beli makanan pakai uang. Iya, terus kalau Mas Aldi modalnya dari? Uang saya banyak ada di kantong umat. Maksudnya? Iya, kalau kita niatnya tulus, insya Allah juga siapa yang berjalan di jalan Allah, ya. Berarti bukan uang sendiri gitu? Ya, seperti itu. Jadi intinya ada yang memodalkan.
Ada yang modalin. Umat yang modalin. Kan niatnya kan untuk umat. Niatnya untuk kemaslahatan. Gitu. Ya kalau jujur, saya waktu terbang ke Sumatera Barat, waktu deklarasi beli tiket juga pakai uang sendiri. Gitu. Jadi nggak minta ada yang membayar. Ya keluar uang juga. Gitu. Tapi kembali ke niatnya apa. Kalau niatnya ridho Allah kan insya Allah lancar. Amin. Nah kan gini Mas, aku mau tanya, berarti sempat mengeluarkan uang kira-kira kalau boleh ditotalin untuk mencalonkan tuh untuk uang pribadi berapa kira-kira? Kalau ditanya jumlahnya berapa yang dikeluarin, nggak dihitung. Udah nggak kehitung ya? Nggak dihitung. Nggak dihitung, intinya anggaplah amal sudahlah. Ya memang kita niatnya untuk mengabdi ya karena Allah. Jadi jangan ada hitungan. Kalau hitungan dagang, kita kan mau dagang jam nanti. Oh iya benar. Jam Dewi Persik. Jam Dewi Persik. Yo. Mas. Ya. Nah di saat Mas mencalonkan sebagai gubernur itu calon mendukung. Maksudnya istri. Calon istri. Ya. Mantan istri sama calon istri. Iya. Mantan istri saya Dewi Persik mendukung. Saking mendukungnya dibikinin video, alhamdulillah. Iya. Ibu Georgia juga mendoakan. Sukses ya Mas Aldi. Manggilnya sama-sama Mas loh sekarang. Dulu kan Papa. Kalau kamu dulu cute ya. Ember. Terus aku WhatsApp Mas Angga ya. Mas, brotherku, bilang dong ke istrimu dukung aku jadi wakil gubernur Sulteng. Iya. Langsung dikirim, Masya Allah, memang nih pasangannya. Kan waktu itu kan dikasih tahu pas lagi mengisi acara di MNC TV, Neng ini ada Mas Aldi ngubungi. Kenapa bikinin video katanya kan untuk mencalonkan ini namanya. Oh ya udah. Gitu. Emang ilmu ikhlasnya Masya Allah. Ini guru saya beliau nih. Jadi gitu, jadi nggak aneh dulu saya sering dimarah-marahin dia. Ya Allah, nggak ada yang berani marahin Mas Aldi, cuma Dewi Persik itu perempuannya yang paling cerewet, yang paling jahat ya ketika itu ya. Itu pun untuk kebaikan. Ya. Mas aku mau tanya teman-teman artis dengan kondisi saat ini kan Mas gagal nih. Ya. Jadi gubernur. Ya. Teman-teman Mas Aldi banyak yang ngejauhin Mas Aldi nggak? Alhamdulillah nggak. Benar. Dewi Persik malah makin mendekat nih sama Mas Angga. Kalau aku kan selalu aku mau mendekat dengan orang-orang yang kayaknya tersakiti deh. Salah satunya aku pernah ngeliat di Instagram, kok Mas Aldi dibully. Aku kayak walaupun dia adalah mantan suami aku gitu, aku melihat positifnya, dia pernah baik sama aku, dia pernah sayang sama aku, dia pernah jadi suami aku. Aku nggak tega ngelihat kata-kata orang yang sangat kasar atau saat. Akhirnya aku sempat nge-DM Mas Aldi kan. Nge-DM setengah 1 malam ya? Iya, itu aku habis ngejuri. Assalamualaikum Mas Aldi, boleh minta nomor telepon nggak? Aku pikir tuh akun kamu dibajak orang. Nggak mungkin nih. Nomor aku udah ada sama suamimu Mas Angga kan, aku bilang gitu kan. Iya. Terus boleh nggak kita ngevlog bareng ngobrol? Ya. Insya Allah boleh Dewi. Ya udah. Karena aku ngeliat di situ gini, orang gila gitu kan ya, gagal caleg, gagal stres ini, gitu ya? stres, udah dikasih sembuh dari kanker, bukannya malah sadar tapi malah jadi gila katanya gitu. Karena gagal caleg itu gimana? Jujur, coba? saya gagal caleg. Dan itu bukan satu loh, banyak loh. Aku gagal pilkada emang stres, tapi obatnya ini Al-Quran. Ya. Loh, misalkan kita manusia biasa. Kepada Allah ya. Kita manusia biasa, nggak mungkin nggak stres. Waktu cerai sama Dewi Persik saya stres, cerai sama Georgia Aisyah stres. Manusia biasa, bukan robot. Tapi obatnya apa? Tawakal, serahin sama Allah, baca Quran. Betul. Itu jadi insya Allah kita menemukan solusi. Amin. Jadi solusinya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya hati tenang karena semuanya sudah ditentukan ya Mas ya. Mas makasih banyak, kita udah saling curhat satu sama lain. Alhamdulillah, terima kasih. Dan buat teman-teman makasih deh friends sudah melihat kegiatan kita, sudah wawancara Mas Aldi. Nanti jangan lupa lihat di YouTube-nya Mas Aldi, ada aku sama Aldi Tahir TV. Aldi Tahir TV. Insya Allah seperti Taulani jangan TV. Lupa amin. Jangan lupa di like, subscribe. Jangan like, subscribe akun YouTube Dewi Persik. Jangan ragu-ragu maksudnya. Ya ampun. Itu untuk netizen jangan negatif thinking dulu, bener nggak? Betul. Ya kan? Ya oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jangan lupa baca Al-Quran di kampus. Ngomong dong.